Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Satu nikah tentang permasalahan kalau manusia diuji itu maka dia akan berusaha untuk menyelesaikannya sendiri. Namun dia mampu maka dia ke manusia. Manusia pun tidak ada jalan penyelesaian, maka di situ dia meratap, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang demikian itu tertolak kalau dia belum mengiktikadkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Nah, maka menaiklah kita, kajian kita. Ingat nih guys, kita harus garis bawah ini kajian. Ya gitu. Jadi adik terketahui sebetulnya lamun milih nafiaran tang adik kesae bau gawe ya susah nih gitu. Harus terbimbing kan. Cuma ini kan adik kesak ketahuan bahwa ini loh ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga wajar kalau beliau pun kemudian menjadi Sultanul Aulia dan memiliki pengikut lalu kan. Nah, kalau hajatan tiang mengkaji Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah meluruskan kesalahpahaman masyarakat tentang tasawuf, tentang tarekah, dan terutama tentang Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Jadi orang-orang yang akan sampai sebetulnya kepada derajat wali atau dia menjadi ahli waris daripada Rasul dan para anbiya serta para siddiqin, dan dia menjadi titik akhir dari wali itu sebetulnya adalah dia ini tiga yang harus sudah dilewati. Saat pertama dia itu harus mati dari makhluk. Artinya awal nikah dia yang tak bergantung nalik ojok sesama makhluk wahde nabiaran entah anggap bahwa rezeki itu lena si A, tapi emang dia sudah yakin bahwa rezeki itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan pun dia sudah tidak memandang manusia, tapi hakikatnya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iki satu barang aran mati dari makhluk, yaitu bergantung kepada makhluk. Jadi kalau masih nafiaran bergantung dengan makhluk ini, ya nggak bisa, berarti di kalbunya itu masih ada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketergantungan kita kepada makhluk ini kan luar jenis, dari segi ekonomi, dari segi izin misalkan, namun darah izin dia ditebari, padahal bukan itu yang akan menjadi jalan wasilahnya. Jalan wasilah itu adalah guru kita, syekh kita, baru kita harus izin. Misalkan kayak tiang niki mau menyampaikan permasalahan niki, maka harus izin dulu. Kalau tidak ada izin, sudah yang tidak berani. Nah, kalau sudah kita mati dari makhluk, maka berikutnya kita harus berangkat dari menuju mati dari nafsu badan. Kalau istilah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah keluarlah dari sifat-sifat basariyahmu. Nah, itu luar subun kelengan sifat-sifat basariyah manusiawinya. Nah, mati dari nafsu badan sampai sebetul satu pararan nafsu badaniyah nikah.
Mana emang dia terganggu mana berkeluaran. Nah, jadi jasad ini emang perlu. Kalau tidak ada jasad ini maka tidak ada wadah bagi ruh kita. Cuma yang dikhawatirkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah karena kita terlalu takut dengan permasalahan badaniah kita. Kalau saya begadang terus gara-gara saya zikir, maka saya akan pucat, sakit. Nah ini dia. Gitu. Tapi dia tidak khawatir kalau ruhnya sakit, kalau kolbunya sakit, karena tidak diberikan gizi-gizi, makanan-makanan rohani dalam bentuk penyembahan yang terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mati dari nafsu badaniyah itu berarti kita sudah tidak lagi, manusia sudah tidak lagi terlalu takut dengan urusan-urusan badan ini, pakaiannya. Yang penting sudah bisa menutupi aurat. Yang penting saya bisa pakai untuk beribadah. Itu. Jadi tidak berlebih-lebihan, karena yang berlebih-lebihan itu adalah semeton setan. Innal mubazzirina kanu ikhwa as-sayatin. Sesungguhnya yang berlebih-lebihan itu adalah saudaranya setan. Nah, ini. Jadi coba kita ambil contoh bulan puasa. Salah satu kenikmatan bulan Ramadan nikah adalah kita berpuasa di bulan suci Ramadan nikah adalah pada saat kita berbuka. Cuma kan masyarakat nikah salah memahami makna berbuka. Parang ke berbuka itu ngeloran terus sampai kenyang. Berbuka nikah mana-mana si air, mana-mana si kurma. Itu arti berbuka, bukan makan dan minum sepuasnya. Nah, kalau kita berbuka terlalu banyak, akhir kita pun tidak punya gairah untuk sholat. Qiyamul lail kita nggak jadi, ngantuk terus, berat terus, gitu kan? Gitu. Nah, itu sebabnya jadi lalu dia heran ilmu arah. Di dalam tradisi tarekat ini ke arah istilah puasa mutih. Artinya di keluaran daging, di keluaran sak bernyawa-nyawa, di keluaran benih, supaya dia tidak terpenjara oleh keinginan-keinginan nafsu. Itu cara meredam. Itu cara supaya hawa nafsu itu bisa dibelenggu. Bukan di kangguan ini, jadi salah paham, tapi emang itu caranya, strateginya supaya dia tidak memanjakan hawa nafsu ini. Nah, yang dikhawatirkan dari orang-orang yang tidak memasihkan dirinya dari nafsu badaniyah nikah adalah maka dia akan terus berlomba-lomba untuk mencari kebutuhan badannya, sehingga syariat pun dilanggar, riba dijalani, rentenir dijalani, saking dia cinta terhadap badannya. Nah itu. Nah, atau contoh misalkan dengan ini sakit penentang nikah isi membaca hal-hal lain, atau gara-gara boya YouTube, main game, lagu bareng dan dengan sakit penentang kawin kacamata dengan sebab dia banyak membaca Al-Quran, dia banyak membaca kitab-kitab, dia banyak membaca buku-buku. Niki kan, itu yang disebut dengan dia memanjakan badannya. Dia
turutkan nafsu badaniyahnya. Nah, maka kalau mau kita sampai kepada derajat yang lebih tinggi lagi, maka matikanlah nafsu badaniyahnya. Nah, badan kita ya zahir atau enggak? Awak ini ya zahir atau enggak? Nah, maka apa yang akan muncul nanti kalau ini yang zahir ini terlalu dipoles? Kesombongan, keriaan itu yang akan muncul. Nah itu, misalkan Seninan, Tegirang, Belima, Sudemen, hari-hari tertentu, ini hari raya Idul Fitri, iya malah tangkawis sama menu-menu. Itulah dia termasuk belum mati dari nafsu badaniyah. Padahal sembahyang Idul Fitri, ibadah bersalaman halal bihalal, ini menuikan iman. Mukena. Insak ini apa? Emas terus gelang-gelang. Nah ini juga harus hati-hati. Nah, ketelun nikah adalah mati dari kehendak dan nafsu. Nah ini. Jadi al-quwwah al-iradiyah ini yang harus kita tekan. Keinginan, kehendak diri kita, angan-angan kita. Lagu Dendek salah pahami bahwa kehendak itu kita samakan dengan cita-cita lain. Cita-cita itu perlu bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang kepala rumah tangga, maka cita-citanya adalah membahagiakan keluarga. Bagi seorang anak, cita-citanya adalah membahagiakan orang tua. Bagi seorang orang tua, maka cita-cita ke anaknya adalah supaya jadi anak yang soleh-soleha. Beda nih antara kehendak dengan cita-cita. Harus berbeda nih. Jadi kehendak itu terkadang dia digerakkan oleh sifat-sifat negatif, keinginan negatif. Ya. Contoh saking dia dihinakan oleh tetangganya yang kaya, maka dia berusaha terus dengan niat lemak sugih ya kita. Nah itu kehendak. Harus bukan cita-cita itu kehendak nafsu. Nah itu. Jadi harus kita bedakan. Nah, kehendak duniawi itu memang harus kita redam. Artinya, kalau kita sudah kaya, ya sudah. Kita infakkan, kita sedekahkan. Jadi kita terlepas dari kehendak-kehendak yang membutakan qalbu kita, yang menodai ruh kita, dan kehendak nafsu. Kehendak nafsu nikah ya kepingin dimuliakan, kepingin dipuja, kepingin dihormati, kepingin di segala-galanya sudah. Punya sedikit ini ya darah baik dan dianggap kan? Nah itu sudah kehendak nafsu. Apa misalkan? Atau posisi tiang ini misalkan makin. Terus istri tiang, selina inang arsi niki tiba-tiba ngomeh ujung tiang. Gitu? Nah, maka tiang langsung bilang bisa. Darah baik dan dihargai darah lejul jamaah. Nah itu sudah nafsu. Hati-hati tuh. Atau orang temui darah baik dan dihargai kejari kepala rumah tangga mana narak temui, itu sudah dorongan nafsu itu. Aku saran menjadi manusia kan emang ego ini kan emang selalu muncul. Jadi kehendak nafsu ini adalah kami ingin selalu kita di atas supaya kita dilihat memiliki sesuatu. Entah itu memiliki ilmu, entah itu memiliki nasab keturunan. Kalau dikit itu kan ini kisah. Kalau
bukan dari keturunan, maka dari status pendidikan SPD, MPD, MA, sudah S1, S2, sudah S3. Karena status berdasarkan agama, haji atau umroh, adik terbaik itu berubah panggilan misal. Dan kalau orang tidak memanggil kita dengan panggilan mami, tuan, bapak atau apa, terus kita terbersit di dalam kalbu, wah, darah baik terhargai kan, maka itu sudah nafsu, kehendak nafsu. Nah, maka sebetulnya inilah yang disebut dengan mutu qabla antamutu, matilah sebelum engkau mati. Nah, ini yang disebut oleh Rasulullah dengan mutu qabla antamutu, matilah sebelum engkau mati. Jadi mati dari makhluk artinya tidak lagi bergantung kepada makhluk. Terus yang kedua, mati dari nafsu badan, tidak lagi terlalu berhasrat untuk memenuhi kebutuhan badannya niki, sehingga demi memenuhi kebutuhan awak niki maka kita melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita melanggar apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya juga adalah hal yang baik, mulia dan benar. Niki yang dicontohkan oleh Rasulullah juga adalah baik, mulia dan benar. Loh, kenapa? Karena dibimbing berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat ketelut adalah mati dari kehendak-kehendak dan nafsu kita, keinginan-keinginan kita yang terlalu berlebihan. Coba lupa kan baru ya, senang untuk Idul Fitri, keinginan nikah Nabi, bunyi petasan, mercuk. Nah itu. Padahal kalau mau dikaji berdasarkan hukumnya itu kan tidak boleh. Loh, kenapa tidak boleh? Ambil dari yang tadi, setiap yang mubazir itu adalah saudaranya setan. Coba bila dia mercuk. Nah itu. Nah, kalau orang yang sudah mati dalam hal yang tiga ini, maka dia diberikan kehidupan yang baru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup yang baru artinya ada babak baru yang muncul, yaitu babak baru yang penuh dengan ketentuan-ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia sudah tidak lagi menggantungkan diri kepada manusia, tapi dia sudah melihat segala sesuatunya itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu yang muncul di situ adalah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apapun keadaan dirinya, selalu yang muncul di situ adalah redha terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kehidupan barunya adalah dia menyadari kalau dirinya inilah tidak ada apa-apa. Hatta sampai dia menjadi orang yang mampu sholat pun, itu dia nilai itu adalah redanya Allah. Dia mampu sholat itu adalah, itu pun karena redanya Allah, kehendaknya Allah, hidayahnya Allah, bukan semata-mata perjuangan dia. Nah ini, itu yang disebut dengan maka Allah akan memberikan dia kehidupan baru. Maka kalau dia sudah diberikan kehidupan baru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia diberi hidup
yang kekal, abadi, dan tidak mati lagi. Jika ada yang sampai salah paham, coba seluruh betul-betul untuk dakak wah pira puluh tahun baik kepilina lagu sampai detik ini masih kenang walaupun nasihat ngarak sekedip. Secara badaniah jasad dia sudah tidak ada di kita, tapi namanya yang baik itu masih melekat di kita. Nah, coba di kita ingat dengan tua pilihan tak sambung kepilina, tapi dia ada nasihat yang luar biasa untuk kita. Maka sebetulnya itu yang disebut dia tidak akan pernah mati. Dia diberi hidup abadi dan tidak akan pernah mati. Jadi dia akan selalu diingat, dia akan disebut karena sudah menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-sebaik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi Dendek salah pahami bahwa dia diberi hidup kekal dan tidak mati lagi. Bukan. Kalau namanya kekal bukan berarti itu syirik sudah. Artinya karena dia mendapatkan kehidupan baru, dia muncul sebagai hamba Allah yang baik, sehingga peninggalan jejak-jejak menjejak lain dia selalu menebar kebaikan. Itu dia selalu watawasau bil haq watawasau bis sabri, misalkan omonganmu dengar dan nyakiti dengar, itu maksud. Nah, lalu yang berikutnya adalah dia dikayakan dan tidak miskin lagi, sambil sebetulnya kayanya yang sampai sebetulnya saat pengangaran sugih ini coba. Apakah keping beratus-ratus triliun atau mobil duit atau balik bagus-bagus? Yang kaya itu adalah yang qanaah. Itu dia menerima apapun sekecil apapun, tapi harga yang Allah berikan itu kaya dan dia puas dengan itu, dia reda dengan itu. Aku lagi-lagi Dendek tak salah paham. Oh, aku wah qanaah, Dendek itu berikhtiar. Tidak. Begitu dia ikhtiarkan, tapi Allah tetap ngasih segitu saja, maka dia reda dengan itu. Itu yang disebut dengan qanaah. Jadi yang kaya itu adalah dia yang qanaah. Coba desrio berpihak nabi kekurangan artis-artis juga. Lalu masuk baik aku, berarti belum sugih. Kira-kira perusahaan misalkan Sandi calon wakil Prabowo Salai ini, Sandiaga Uno. Aku tetap masih baik, dia jadi menteri bisa segala menurut. Dia belum kaya. Maka orang yang kaya itu adalah dia yang qanaah. Permasalahannya adalah siapa yang mampu qanaah itu? Dia yang benar-benar memahami, berilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa qanaah. Itu dia memiliki ilmu pengetahuan tentang Allah. Ini yang disebut dengan dia dikayakan. Nah, ini lagu bahasa ini redaksi harus tahu nih. Bukan ini, dia dikayakan. Berarti yang membuat dia kaya itu adalah yang memberikan sifat qanaah ada di dalam dirinya, itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak dimiskinkan lagi. Itu miskin hati, miskin nabiara, miskin batu, ya semuanya sudah dia miliki. Lalu yang berikutnya adalah dia diberkati dan tidak dimurkai lagi.
Nah, ini. Jadi karena dia sudah melepas dirinya dari makhluk, dia sudah mati dari nafsu badaniyah dan kehendak-kehendak serta nafsu, maka ya sudah dia diberkati dan tidak dimurkai. Nah, dia artinya dia dikasihi, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lamun Allah cinta, lamun Allah nabiaran sayang wujud hamba, maka tidak ada yang tidak mungkin Allah akan berikan, pasti diberikan. Coba berembe kecintaan, ini contoh nih, kecintaan terhadap anak. Nabi sak milik berusaha penuhi. Bahkan saking cinta terhadap anak, setiap yang membahayakannya maka kita jaga. Nah, itulah dia tidak akan dimurkai, dia tidak akan dicelakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka coba amalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Hanya dengan nama Allah lah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada malapetaka bahaya dari langit maupun bumi. Coba kembali, langit pun tinggi di angkasa tanpa tiang itu hanya dengan satu nama Allah. Hadis qudsi satu ya. Oke, nah ini kan contoh-contoh doang nih. Terus berikut, dia diberi ilmu dan tidak dibodoh dan tidak bodoh lagi. Nah, diberi berarti di sini itu adalah ma'rifahnya. Jadi ma'rifah itu bukan kehendak kita, tapi memang itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Zunnun al-Misri itu mengatakan Arabtu Rabbi bi Rabbi walamma Rabbi ma'arabtu Rabbi. Aku mengetahui Allah lantaran Allah. Kalau bukan lantaran Allah, maka aku tidak akan tahu, aku tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikah. Jadi ilham itu bukan ini kemele itu tidak. Diberi ilmu dan tidak bodoh lagi. Lalu berikut adalah diberi kesentosaan, kebahagiaan dan tidak takut lagi. Nah, ini dia. Jadi wala takhafu wala tahzanu innallaha ma'ana. Nah, janganlah takut dan janganlah khawatir, ragu-ragu, karena emang Allah senantiasa bersama kita. Artinya kalau kita sudah punya mujahadah, punya perjuangan untuk ingin yang lebih baik, kepingin melakukan suatu amal kebaikan, ya sudah. Innallaha ma'ani, Allah bersamaku, tidak ada yang bisa menghalangi itu. Nah, itu. Jadi emang dia diberikan as-suja'ah, istilahnya keberanian untuk melawan rintangan-rintangan yang justru itu datang dari godaan-godaan nafsiyahnya, godaan-godaan lingkungan sekitarnya. Nah, berikutnya adalah nasibmu akan diberikan nasib yang baik dan tidak buruk lagi. Nah, itu dia. Nah, keadaan kita itu akan senantiasa berada di dalam kebaikan-kebaikan. Lalu berikut adalah
martabatmu tinggi dan tidak rendah lagi. Nah, artinya orang-orang yang benar-benar menjalankan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan naikkan derajatnya. Kita ambil contoh misalkan, janji Allah itu adalah akan dinaikkan derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu, yang menuntut ilmu. Maka itu pasti itu akan terjadi. Kenapa? Karena orang ini sudah ma'rifah, maka ya sudah, dia akan dinaikkan derajatnya dan tidak direndahkan lagi. Nah, yang berikutnya adalah dia dibersihkan dan tidak kotor lagi. Nah, ini perlu yang kedesik. Jadi yang namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nikah maksum, artinya beliau bersih dari dosa. Tapi kalau wali Allah, para ulama itu dia mahfuzah, dia terjaga, tetap dia bisa melakukan kesalahan, tetap dia bisa berdosa, tapi dia terjaga. Allah langsung beritahu jalan kembalinya, itu dia. Jadi tidak narak manusia selain si Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam esak ndek berdosa, esak ndek kotor, mesti itu. Tapi kelebihan para wali dan para ulama yang menjadi pewaris para nabi itu adalah dia mahfuzah, terjaga. Oh, dia cepat sadar, ya Allah hamba hilang, dia tahu jalan kembali. Dan tahu cara membersihkan kesalahannya. Nah itu. Nah, itulah dia yang disebut dengan ahli waris para rasul. Siapa itu berarti? Para ulama. Berdasarkan hadis Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris daripada Rasul, Nabi dan Rasul. Nah, terus dia menjadi pewaris para Nabi, al-Anbiya, dan dia menjadi pewaris orang-orang yang siddiqin. Maka dia adalah titik akhir dari wali. Dia akan menjadi wali yang demikian, sehingga wali yang masih hidup dia akan datang mengunjungi dia. Ini datang kau sedang tulis sebaru ini masih ada datang pres. Maka dialah yang membuat alam ini terjaga. Jadi para wali itu kalau mereka berhenti berzikir memuja Allah, sudah, mungkin iya saya barat tanda kiamat, kacau, planet-planet akan bertabrakan. Lantaran dialah tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Lantaran para wali inilah hujan itu turun. Lantaran para wali inilah azab Allah itu tertahan kepada satu makhluk. Nah itu. Nah, maka kestabilan alam ini adalah emang dijaga oleh wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga laut mundaannya lu istilah-istilah jenis-jenis wali kan. Itu. Dalam masyarakat kita berkeyakinan bahwa puncak Gunung Rinjani ini adalah tempat ngumpul para wali. Nah itu. Jadi yang kita bahas ini adalah orang-orang yang telah melakukan syarat-syarat untuk menjadi pewaris para nabi, untuk menjadi pewaris rasul,
untuk menjadi orang-orang siddiqin, dan dia menjadi titik akhir daripada wali itu sendiri. Sehingga wali yang masih hidup itu datang ke dia, dan akhirnya pada akhirnya semua manusia dari berbagai penjuru akan datang ke dia. Nah, ini karena emang auranya sudah terpancar, nur-nur kebenaran itu sudah terpancar. Maka sebetulnya kalau yang mau pahami, maka yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani adalah, inilah jalan yang pernah aku tempuh sehingga aku menjadi Sultanul Aulia. Para wali itu, jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu berdiri di atas pundaknya para wali yang lain. Ya sebetulnya gue milih sebutan di, kan? Karena ya itu dia khawatir. Nah kalau mau seperti itu, maka munculkan yang tiga ini, yaitu mati dari makhluk, mati dari nafsu badan, mati dari kehendak-kehendak dan nafsu. Nah, yang kita atur baru para nikah, niki kajian supaya kita memahami saya sebetul Syekh Abdul Qadir Jailani. Adik tendek sembarang ngeraos tentang tasawuf, tentang tarekat, tentang para aulia itu sendiri. Nah, jadi waris para nabi itulah yang mendapatkan laduni, itulah yang mendapatkan ilham. Itu. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ilham itu diberikan kepada para ulama. Kemana dia ke nafasnya, ke jiwanya. Lalu itu ya mimpi, firasat. Dede sekali-sekali aku mau ilham, bukan. Dede sekali-sekali balik termimpi daging si wali korin baru dia. Itu emang seluk beluk nganu sedikit-sedikit penuh bahaya nih. Itu mencela status daripada waris para nabi. Lalu itu mimpi, firasat nu pun lamun tetap terjaga kalbu itu. Aduh. Nggih. Sebetulnya ini masih belum gak boleh mak pertanyaan Malik kita. Mudah-mudahan kajian kita malam ini Allah redai dan kita akhirnya bertambah pengetahuan kita tentang jalan-jalan yang harus kita tempuh ke depan. Yang kita mulai awal yang piaran dan membarisbawahi kajian kita ini bahwa belum tentu guru itu akan menjadi lebih mulia daripada muridnya. Jadi niki kita kaji dan kita tidak tahu keredaan Allah ke selaku kita mudah kelama sah kesalamat, dia diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan ilmu, maka jadilah dia lebih dari gurunya. Ini kata ini mungkin parang imi simah pawir tua sukar iji aku, kita tidak tahu itu. Nah sehingga oh ini, jadi kita tahu jalan-jalan yang harus kita tempuh kalau kita mau menjadi kekasih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.